Pada hari ini kita turun melihat langsung sesuai dengan tugas kita di Komite 1 dan kali ini diberikan amanah terhadap pengawasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang proyek strategis nasional. Nah, sebelumnya kita melakukan rapat. Syederalun Proyek Strategis Nasional atau PSN Irigasi Lok Guci di Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat masih menjadi tanda tanya besar. Proyek ini telah melewati 4 masa kepemimpinan Presiden, dimulai dari Megawati Soekarno Putri hingga kini di bawah Presiden Prabowo Subianto. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR Aceh Barat Dr. Kurdi menyebutkan bahwa hingga saat ini sudah dikucurkan sekitar 850 miliar rupiah. Namun untuk menyelesaikan secara menyeluruh dan fungsional, pemerintah masih membutuhkan dana sekitar 2,5 triliun rupiah. Irigasi Lok Guci dirancang untuk mengairi lebih dari 12.000 hektar lahan sawah di Aceh Barat. Keberadaannya sangat penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Dr. Kudi juga menambahkan bahwa ini bukan sekedar proyek biasa, melainkan proyek strategis nasional yang manfaatnya menyentuh langsung kehidupan petani dan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Barat Darwis menegaskan bahwa masalah pembebasan lahan kini sudah semakin terarah. Darwis berharap pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran tambahan agar proyek ini tidak terus tertunda. Menanggapi hal ini, anggota DPD RI Sudirman atau Haji Uma menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proyek tersebut di tingkat pusat. Menurutnya, proyek ini sudah terlalu lama berjalan tanpa kejelasan akhir sehingga ia akan mendorong pemerintah pusat agar segera menuntaskan pembangunan demi kepentingan masyarakat Aceh Barat. Dengan adanya tambahan anggaran dan dukungan lintas lembaga, masyarakat Aceh Barat berharap irigasi Lok Guci dapat segera mengalirkan manfaat, bukan hanya janji pembangunan yang tak kunjung usai. Dari Aceh Barat, Sa'dul Bahri, serampinews.com. Pada hari ini kita turun melihat langsung sesuai dengan tugas kita di Komite 1 dan kali ini diberikan amanah terhadap pengawasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang proyek strategis nasional. Nah, sebelumnya kita melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pertanahan Provinsi Aceh untuk kita melihat beberapa proyek strategis nasional yang ada di Aceh ini dan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi. Nah, sehingga ini menjadi laporan kita ke pusat nanti terkait dalam hal pertanahan dan pembebasan lahan dan surat-surat tanah lainnya. Nah, setelah saya turun ke Lok Guci, saya melihat bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Pembangunan waduk Lok Guci ini yang dalam data kita menerima laporan daripada Dinas Pertanahan adalah sudah rampung 81%. Nah, ini kita turun ke lapangan melihat langsung apa yang menjadi kendala sehingga itu belum mencapai 100%. Nah, beberapa hal mungkin terjadi. Saya sudah berkomunikasi tadi dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dan juga ikut hadir Dinas PUPR Aceh Barat. Nah, persoalan mendasarnya sebenarnya tidak ada masalah. Dari ukuran standar harga KJPP sudah menerapkan dan menentukan satuan harga tanah-tanah ini sudah sepakat dan kemudian diturunkan kepada petugas yang dibentuk oleh Dinas Pertanahan Nasional dan juga terlibat di situ ada dinas-dinas terkait lainnya, ya. Nah, oleh karena itu masalah harga ini tidak ada masalah. Masalah harga tidak ada masalah, namun biaya yang belum dikucurkan oleh pemerintah pusat di sininya adalah termasuk balai sungai di area Sumbagut, kemudian dari Kementerian PUPR pusat. Nah, ini nanti kita dorong agar supaya ini bisa cepat selesai. Sementara di P2T juga tidak ada masalah, tinggal realisasi juga dengan Dinas Pemerintahan Aceh
juga tidak ada masalah, clear masalah harga dengan masyarakat. Ini sudah layak untuk dilanjutkan pembangunan seluas 269 hektar peruntukannya. Hanya ada kendala sedikit tadi pada badan jalan yang dimiliki oleh PT SIR, itu juga harus segera diselesaikan oleh dinas terkait dan berkomunikasi nanti dengan Badan Pertanahan Nasional tentu. Jadi proses pembebasan lahan itu terlibat yang pertama KJPP, selanjutnya KJPP menyerahkan kepada KP2T. Ini panitia bersama yang dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau terkait harga, dinas kabupaten tidak ada masalah karena ketentuan harga itu ada KJPP standarisasi harganya. Terima kasih. Pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Pak Bupati, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Pak Ajuma. Ini langsung menyerap aspirasi secara langsung, terutama mendukung program Pak Prabowo dalam hal ketahanan pangan. Memang irigasi Loguci kita ini punya outcome lebih kurang 12.000 hektar. Sesuai dengan program pemerintah, harapan kita bisa swasembada pangan. Saat ini baru fungsional sekitar 2.500 hektar. Salah satu beberapa tantangan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji dari DPD, bahwasanya progres pembebasan lahan di mana kebutuhan total lahan yang ada sekarang 269 hektar, saat ini progresnya di posisi 81%. Dan beliau tadi sudah berkomunikasi, kita sudah duduk tadi bersama Pak Bupati dan hari ini beliau tantangan kedua di dalam proyek irigasi Loguci, proses pelaksanaan irigasi Loguci ini sebenarnya sudah 4 periode presiden. Jadi diawali oleh Presiden Megawati dulu pembangunan bendungan ini, kemudian lanjut Pak SBY, kemudian lanjut Pak Jokowi dan terakhir ada di masanya Pak Prabowo. Uang yang sudah dikucurkan sampai dengan hari ini sekitar 850 miliar. Jadi 850 miliar baik bendungan, kemudian jaringan sekunder dan sebagainya. Kebutuhan dananya apa? Sekarang kalau dilihat dari sampai dengan tuntas outcome yang ada 12.000 hektar, kurang lebih 2 triliun. Mudah-mudahan nanti dengan kita sampaikan kepada beliau Pak Haji bisa membantu tidak hanya percepatan pembebasan lahan yang 81% menjadi 100%, tapi pembiayaan fisik juga bisa dilakukan lebih cepat. Sehingga bisa alih fungsi yang ada sekarang ini kita bisa dukung tetap outcome-nya irigasi Loguci tetap di 12.000. Dan tantangan yang ketiga adalah memang karena ini belum fungsional, itu ada overtopping di hulu. Kalau dia terjadi banjir yang hujan dan sangat deras dengan intensitas di atas 100 mm itu terjadi overtopping sehingga dia banjir meluap masuk ke daerah pemukiman. Yang tadi kita lihat, memang pemerintah pusat sudah membantu penanganan tebing di sekitar irigasi Loguci. Tapi kita harap nanti mudah-mudahan dengan pimpinan Pak Anyu, apa yang menjadi amanat dari Pak Bupati, tantangan masyarakat Aceh Barat dan sebagainya, kami titipkan pesan kiranya 3 hal ini bisa didorong, baik dari segi pembebasan lahan, akselerasinya, kemudian kedua kebutuhan anggarannya masih ada di sekitar 2 triliun untuk fungsional karena ini sudah 17 tahun. Dan terakhir adalah dukungan yang lain Pak untuk memperkuat bahwasannya irigasi Loguci ini betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yang mungkin Bapak akan sampaikan untuk hal tantangan dan sebagainya. Ya, masalah penahan, masalah KJPP yang sudah nggak ada masalah, nggak ada gesekan dari masyarakat, berjalan lancar, ya. Kemudian yang jadi masalah jalan di jalan di PTC dekat PTC tadi itu ada masalah sedikit. Ya, itu mungkin dalam waktu dekat ini akan kita selesaikan. Ya, harapan kami karena kita sekarang sudah berjumpa dan turun ke lapangan, sudah melihat kondisi, ya. Mudah-mudahan kelanjutan proyek ini sesegera
dilanjutkan, jangan ada kendala sedikit masalah keuangan, masalah bisa diselesaikan dengan baik, Pak. Harapan kami begitu, Pak. Segera selesaikan dengan datangnya Bapak, sudah melihat langsung, mudah melihat kondisi di lapangan, mudahan Pak diselesaikan dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.